silakan berdiri. Berdiri. Satu dalam pengajian umat. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Karena kemarin kalian pun masih bingung apa itu Dharma Gita. Sekarang Bapak akan menyampaikan kembali apa tentang Dharma Gita. Nanti setelah selesai Bapak menjelaskan, nanti akan ada post-test, artinya penilaian individu. Ya, apapun yang kalian belum mengerti tentang Dharma Gita, nanti boleh ditanyakan tentang apa itu Dharma Gita, jenis Dharma Gita. Tapi sampai lihat di sini apa yang ada di sana kalau dipahami dengan baik, yang ditanyakan jika kurang mengerti. Ya. Baik, langsung aja. Di sini ada tentang Dharma Gita. Yang pertama adalah jenis-jenis Dharma Gita. Sebelum jenis-jenis Dharma Gita, Bapak ingin menyampaikan tentang apa arti dari Dharma Gita. Ya, mungkin kalian sudah paham tentang Dharma Gita. Sudah. Apa itu Dharma Gita? Dharma Gita adalah nyanyian suci. Adalah nyanyian suci umat Hindu. Nyanyian suci untuk agama kita. Dharma Gita, kita mengenal yang disebut dengan jenis-jenis Dharma Gita. Ya, jenis-jenis Dharma Gita itu terdiri dari Sekar Rane, Sekar Alif, Sekar Madya, dan Sekar Agung. Ya, Palawakya dan Sloka. Ya, itu tidak bagian dari jenis-jenis Dharma Gita. Ya. Sekar Rane itu memiliki beberapa contoh. Ya, yang pertama seperti Lepet Tejamul, ya. Yang kedua Miao Miao, ketiga Ceneng Putri Ayu, dan yang keempat Mande Ceneng. Itu bagian dari contoh Sekar Rane. Ya. Nanti kalau kalian pernah menyanyikan beberapa contoh dari Sekar Rane, tolong dipelajari dengan baik. Ya, jangan sampai melupakan tradisi umat agama Hindu sebagai pedoman kita hidup, sebagai contoh kita hidup. Ya, nah itu Sekar Rane. Yang kedua, Sekar Alit. Sekar Alit ini merupakan tembang Majapahit yang memiliki padelise, ya, sama dengan Sekar Madya dan Sekar Agung. Ada Upoginanti, ya, Uposino, dan lain sebagainya. Ya, ini yang memiliki padelise. Padelise itu artinya Majapahit yang memiliki suatu vokal. Ya, misalkan seperti adeng awak bisa, dan adeng awak bisa. Ya, itu pada linknya 8A. Kata apa yang paling adeng, itulah yang disebut dengan pada linknya suku katanya. Dan adeng awak bisa, yang terakhir itu adalah A. Ya, artinya 8A. Vokalnya 8A dan pada linknya 8A. Depan anaknya yang danin, yang kedua. Artinya pada linknya apa? 8I. Ya. Nah, begitu. Sama dengan Upoginanti.
Cuma perbedaan pada lensa itu mungkin di suku katanya yang berbeda. Ya. Kalau Pupuginanti, saking suku mana guru? Yang pertama apa? 8 ya. Kalau Ginande 8 ya. Gitu. Perbedaannya di sana. Di dalam suku kata itu perbedaannya. Ya. Nah, itu tentang sekar alif. Terus yang ketiga tentang sekar nadir. Ya, sekar nadir itu adalah dharma kita yang biasanya berisikan tentang pujian-pujian ya terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, kalian sudah sering mendengar pada saat ada upacara Dewa-Yajna Yaudalam ya tentang pujian terhadap Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, contohnya tentang Kawitan Wargasari seperti Purwa Kaning Amriterum. Ada yang tahu artinya itu? Misalkan seperti Wargasari, Ida Ratu Saking Luhur. Apa itu artinya? Ida Ratu Saking Luhur. Apa artinya? Ada? Nah, kalau gitu ya, ketika kamu tahu nyanyiannya, pahami artinya. Gitu ya. Seperti Danaden Awabisa. Apa arti Danaden Awabisanya? Jangan merasa diri itu pintar. Ya, itu Danaden Awabisa. Walaupun kita pintar, hebat, ya, tetapi harus tetap belajar. Itu sudah apa? Kalau Brahmacari dengan hasil Brahmacari. Ya, kalau hasil Brahmacari sudah tingkatannya lebih tinggi. Kamu boleh berkeluarga, tetapi harus tidak belajar, tetap kamu belajar. Walaupun kamu sudah berkeluarga, ya, tetap harus belajar. Dan bisa kan mengerti tentang itu, tentang sekar nadir? Nanti tolong itu dipahami dan dilakukan di masyarakat atau di rumah untuk pelaksanaan upacara. Ya, kita lanjut sekar agung. Sekar agung ini terdiri dari Kekawin Ramayana yang dikarang oleh Empu Yogiswara. Yang kedua, Kekawin Baratayuda yang dikarang oleh Empu Sedan. Terus Kekawin Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa. Kekawin Lobdaka dikarang oleh Empu Tanakum. Ya, ini sudah kamu Bapak berikan kemarin ya. Mungkin sudah ada yang tahu, sudah ada yang benar. Kira-kira ada yang benar dalam tugas ini? Soal ini tidak ada. Kalau pelajar mendengarkan, kalian catat siapa yang mengarang kawin Ramayana, siapa yang mengarang kawin Baratayuda, siapa yang mengarang kawin Arjuna Wiwaha dan kalau wakil. Nah itu para mata penganggit takul kata manakin sidadi muang durgawaya tasaksat hadaning marering swarga ika samitraning juga muata paul dalam ini. Itu mantra dari Palawakya dan arti dari mantra tersebut ya, tujuan terpenting ya, pergunakan sebaik-baiknya ya. Tujuan kamu yang baik, gunakan itu dengan sebaik-baiknya ya. Itu kesempatan lahir menjadi manusia ya. Kalian satu kali nanti kamu lahir
pikiran berbeda, wajah berbeda, tempat pun berbeda, sesuai dengan karmamu sendiri, reinkarnasinya. Kalau perbuatan kamu lahir pada saat sekarang baik, nanti akan baik pula, ya. Paham kan? Ya. Ya. Nah, itu tentang pada wakil, contoh dan artinya. Nah, ini ada mantranya juga, ya yakma ya yakta memprajate tamsta tahaywa bajami akam mama pat pamu manusia pata sarwasa. Apa artinya? Di sini sebenarnya. Jalan apapun orang memuja, ya. Ini percakapan di dalam kekawin Arjuna Wiwaha antara Krishna dengan Arjuna, ya. Jalan apapun orang memujaku, pada jalan itu aku memenuhi keinginannya. Wahai Partha, ini Krishna yang berkata kepada Arjuna, wahai Partha, karena semua jalan yang ditempuh, mereka semuanya adalah jalanku. Ya. Apapun jalan kamu sebagai umat manusia adalah jalan Tuhan. Itu artinya, ya. Kalau kamu memiliki jalan yang jahat, itu jalan Tuhan. Ya. Kalau kamu mempunyai jalan yang baik, itu juga jalan Tuhan. Ya. Kan? Tolong perhatikan dan pahami arti dari slogan ini, karena ini pedoman hidupmu sebagai umat manusia. Ya, ini merupakan jalan. Nah, ini contoh Dharma Gita Nusantara, ya, Nusantara yang ada di Bali. Ya, kata-kata itu. Upa itu merupakan samadhi, ya. Nah, itu contoh Dharma Gita Nusantara yang ada di Bali, ya. Kalau kamu terapkan Dharma Gita ini di rumah, di masyarakat, ya, maupun di sekolah, Brahmacari, Grahastha Brahmacari, Grahastha Brahmacari, dan Dikshukra Brahmacari. Kalau Dikshukra Brahmacari yang kamu tempuh, itu akhir dari kehidupan kamu. Ya, nafsu keinginan harus dihapus, ya. Ya, kalau sedang Dikshukra, artinya umur kamu itu sudah di atas 60 tahun. Sudah Dikshukra namanya. Artinya keinginan, nafsu itu harus dikurangi. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, nanti kalau kamu sudah punya orang tua, kalau sudah tua, sayangi orang tuamu, ajari orang tuamu. Bapak sudah namanya umur bapak sudah tua, artinya teman Dharma kita ini biasanya digunakan dalam upacara yajna dengan aturan mengingat seperti sekar alif disebut dengan pada ringse. Jumlah suku kata dalam setiap baris itu disebut dengan pada ringse atau vokal. Dalam setiap barisnya itu vokal atau suku kata pada ringse. Ya, itu digunakan dalam praktek Dharma Gita. Kalau kamu menyanyikan Dharma Gita, gunakan ini. Ya, pada ringse vokalnya, ya, itu. Dalam ajaran agama Hindu, ya, itu yang boleh dilakukan dalam upacara. Ya, 5 macam itu yang ada di Bali atau yang dianut oleh agama Hindu adalah Hidung Dewa Yagna, Hidung Buddha Yagna, Hidung Manusia Yagna, Hidung Fitra Yagna, dan Hidung Resi Yagna. Ya, seperti tadi kalau Hidung Dewa Yagna itu tentang warga sari, ya, kawitan warga sari, ya.
Contohnya tentang Purwakani, Idaratu, ya. Kalau penugasan filter itu boleh dilakukan pada saat menulis filter upacara dewayatnya, budayatnya, manusiatnya, fitriyatnya, dan kesiannya. Itu Wargesari juga boleh digunakan. Ya, udah? Paham? Ada pertanyaan? Udah. Nanti bisa lanjut ya. Nah sekarang kalau tidak ada pertanyaan terkait tentang dharma kita dalam diri kamu sendiri. Yang kedua, apa yang kamu pahami ya tentang sloka? Ya? Kira-kira apa yang kamu pahami tentang dharma kita? Kan? Ya. Ya, silakan. Yang saya ketahui tentang dharma kita adalah nyanyian suci yang dilakukan dalam upacara yajna. Ada pula jenis-jenis dharma kita yaitu sekar lari, sekar arit, sekar maju, dan sekar obat. Oke, pertama dulu. Sloka. Apa itu sloka? Ya. Bukan nama? Jadi sloka itu adalah bait-bait dari kitab suci yang dilantunkan menggunakan irama mantra. Isi dari sloka itu sendiri mengandung nilai-nilai pujian kepada Sang Hyang Widiwasi beserta manifestasi. Nyanyian atau pujian yang digunakan untuk memuji ya puji Sang Hyang Widiwasi. Seperti tadi ya, Bapak sudah memberikan contoh dari sloka itu. Ya, makanya jika kamu belajar tentang sloka seperti sloka yang tadi, ingat apapun yang kamu lakukan, apapun tujuan kamu, itu adalah jalan Tuhan. Jangan main-main dengan jalan itu. Gunakan tujuan dengan baik. Ya, nah, sudah paham yang masih kurang, seperti yang di ya, ulangan karyanya kurang, ya, nilainya kurang. Bapak akan memberikan tugas dan remedi untuk kalian. Ya. Nah, itu dari penjelasan tentang dharma kita. Jika ada yang masih kurang, kalau ditanyakan, ada yang bertanya? Tidak. Oke. Kalau begitu, berarti Bapak boleh lanjut ke tentang tugas. Ya. Apa yang Bapak sampaikan, itulah yang akan Bapak berikan tugas kamu sebagai menambah nilai kamu. Ya. Nilai pelajaran. Nah, sekarang silakan catat. Ya, remedi dulu ya. Yang nilainya masih kurang, yang belum, yang sudah nilainya diketahui di atas dari KKN itu, maka dapat berikan tidak membuat. Ya. Ini khusus yang di bawah. Tadi itu yang akan kamu kerjakan. Nah, yang pertama, nah, apa yang kamu ketahui tentang Palewakir? Nah ya, apa yang kamu ketahui tentang Palewakir? Yang kedua, berikan arti ya dari salah satu dharma kita
pupuk ginade. Pupuk ginade. Ya, arti dari pupuk ginade. Yang kedua, yang ketiga, siapa yang mengarang? Ya, siapa yang mengarang? Dan sebutkan 4 kekawin yang tadi Bapak jelaskan juga. Kekawin. Baru 3 ya. Yang keempat, berikan arti. Berikan arti ya. Arti dari hidup kawitan keluarga Sari. 300 sampai 50. Ya? Nah. Ya. Itu tetap kalau arti ya. Lalu berapa itu? Nah, yang terakhir. Tadi Bapak menjelaskan tentang Brahmacari, Grahasta Brahmacari, dan Bhikshuka. Apa arti dari itu? Apa arti Brahmacari, Grahasta Brahmacari, dan Bhikshuka Brahmacari? Brahmacari, Grahasta Brahmacari, dan Bhikshuka Brahmacari. Apa itu? Nah, untuk tugas hari ini kita kumpulkan minggu depan. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak simpulkan ya dari arti dari materi Dharma Gita ini. Dari arti Dharma Gita ini yang sudah kita pahami tadi tentang sloka, wakya, apapun yang kamu lakukan dengan baik, maka itulah yang akan kamu nikmati. Ya, jika keburukan yang kamu akan buat, maka keburukan yang akan kamu dapat. Jika kebaikan yang kamu jalani, maka kebaikan yang kamu akan dapat. Ya, itu kesimpulan dari materi Dharma Gita sekarang. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan sama-sama. Berdiri. Saturang Paramesan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.